warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Elva Nofriza Hanifah dengan Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang podcast yang berjudul Kelas Menengah Digempur Ketidakpastian. Baik, kita akan membahas tentang tantangan kelas menengah di Indonesia. Hatip Basri menyoroti bahwa kebijakan pemerintah seringkali terlalu fokus pada masyarakat miskin, sementara kelas menengah kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, kelompok ini tidak mendapatkan manfaat yang cukup dari kebijakan fiskal seperti keringanan pajak, karena sebagian besar dari mereka berada dalam kelompok pendapatan yang tidak dikenai pajak. Dan pada tahun 2003, hanya 5% populasi Indonesia yang tergolong kelas menengah. Angka ini meningkat tajam hingga 18% pada 2014 dan terus bertambah hingga 2018, mencapai 23%. Namun, sejak 2019, terjadinya penurunan dengan jumlah kelas menengah turun menjadi 21% pada 2023 dan 17% pada tahun berikutnya. Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa kelompok masyarakat dengan pendapatan terbawah 0-40% masih mengalami pertumbuhan pendapatan positif karena mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Sebaliknya, kelompok 50-80% justru mengalami pertumbuhan pendapatan negatif. Sementara 80-100% atau orang kaya tetap mengalami kenaikan pendapatan sekitar 4%. Ini mencerminkan fenomena yang disebut elephant curve oleh ekonomi Branko Milanovic, di mana kelas menengah justru mengalami tekanan ekonomi yang lebih besar dibanding kelompok miskin dan kaya. Sebagai sosial, pemerintah perlu memberikan insentif kepada kelas menengah, misalnya dengan subsidi listrik bagi rumah tangga berdaya 2.200 watt ke bawah. Langkah ini akan menjadi sumber daya beli kelompok yang selama ini tidak tersentuh bantuan sosial. Dan kedua, kita membahas tentang pendidikan dan daya saing akademik Indonesia. Indonesia masih memiliki representasi yang rendah dalam dunia akademik global dibandingkan dengan negara seperti China dan India. Di Amerika Serikat, terdapat sekitar 400.000 mahasiswa dari India dan jumlah yang hampir sama dari China. Sementara, mahasiswa Indonesia hanya berjumlah sekitar 8.500. Pemerintah telah berupaya meningkatkan partisipasi mahasiswa Indonesia di universitas luar negeri dengan beasiswa seperti LPDP. Namun, tantangan utama bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga persiapan yang kurang untuk bersaing di tingkat global. Sebagai contoh, pelatihan untuk tes SAT, GRE, dan persiapan akademik lainnya masih minim. Selain itu, lingkungan akademik di dalam negeri juga kurang mendukung diskusi intelektual yang berkualitas. Untuk meningkatkan daya saing Indonesia perlu, yang pertama, meningkatkan jumlah dosen berkualitas di universitas, dan yang kedua, memfasilitasi lebih banyak seminar akademik dan diskusi publik. Yang ketiga yaitu mendorong diaspora Indonesia untuk berkontribusi dalam dunia akademik. Tantangan ekonomi global dan dampaknya bagi Indonesia. Dalam membahas kebijakan ekonomi global, Khatib menyoroti kebijakan Donald Trump yang berpotensi mempengaruhi perekonomian Indonesia. Beberapa kebijakan yang diantisipasi adalah yang pertama, yaitu deportasi imigran ilegal.
Ini dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja murah di Amerika Serikat, meningkatkan biaya produksi, dan mendorong inflasi. Jika inflasi naik, Federal Reserve, the Fed, kemungkinan akan menaikkan suku bunga yang berimbas pada penguatan dolar Amerika Serikat dan pelemahan mata uang pada negara berkembang termasuk rupiah. Dan yang kedua, yaitu pemotongan pajak di Amerika Serikat. Dengan pemotongan ini akan meningkatkan defisit anggaran Amerika Serikat yang harus dibiayai dengan penerbitan obligasi. Akibatnya, yield obligasi Amerika Serikat naik sehingga semakin menyulitkan penurunan suku bunga oleh The Fed. Dan bagi Indonesia, ini berarti suku bunga global tetap tinggi, sehingga Bank Indonesia tidak memiliki banyak ruang untuk menurunkan suku bunga tanpa memicu pemahaman rupiah yang lebih aman. Lebih dalam sih. Dalam situasi ini, pemerintah perlu lebih mengandalkan kebijakan fiskal dan reformasi struktural untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Reformasi pajak dan investasi asing. Untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB, Indonesia harus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak, bukan hanya dengan menaikkan tarif pajak. Hatif dan timnya melakukan studi bersama di MIT dan Harvard yang menunjukkan bahwa meningkatkan tarif pajak saja tidak efektif jika basis pajak masih sempit. Penurunan tarif pajak juga tidak efektif karena kepatuhan pajak yang rendah. Dengan begini, mereka memberikan solusi yang dapat diusulkan. Yang pertama yaitu digitalisasi dan pertukaran data antar lembaga. Apapun itu adalah berguna untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dan yang kedua yaitu memindahkan wajib pajak besar ke kantor pajak yang lebih mampu mengawasi mereka. Misalnya, dari KPP pertama ke KPP Madya. Yang ketiga yaitu menggunakan analisis data untuk mendeteksi kepatuhan pajak, termasuk melalui informasi dari transaksi perbankan, e-commerce, dan catatan kepemilikan kendaraan. Dan selain itu, untuk menarik lebih banyak investasi asing, kepastian hukum harus diperbaiki. Banyak investor yang masih meragu menanamkan modal di Indonesia karena proses perizinan yang tidak transparan dan regulasi yang berubah-ubah. Dan materi selanjutnya yaitu tentang teknologi AI dan ketimpangan digital. Hatip menyoroti bahwa perkembangan AI dan digitalisasi dapat memperburuk ketimpangan jika tidak dikelola dengan baik. Meskipun AI membuka peluang baru, tetap saja ada resiko bahwa teknologi ini hanya akan menguntungkan kelompok elit yang memiliki akses ke modal dan sumber daya. Dengan begitu, kita perlu cara untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak semakin memperdalam kesenjangan sosial. Dan kita sebagai bangsa Indonesia perlu tahu cara-caranya. Seperti yang pertama, meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui reskilling dan training agar mereka bisa bersaing di era AI. Yang kedua, mendorong lebih banyak investasi dalam ekosistem teknologi lokal, bukan hanya menjadi pengguna teknologi asing. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong perusahaan melatih tenaga kerja melalui insentif pajak bagi perusahaan yang menyediakan pelatihan. Selanjutnya adalah posisi geopolitik Indonesia di era multipolar. Di tengah persaingan global antara Amerika Serikat dan China,
Indonesia harus memainkan peran strategis daripada terjebak dalam pilihan yang binar antara kedua kekuatan ini. Indonesia bisa memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak, dan beberapa langkah yang dapat Indonesia ambil meliputi: yang pertama, memanfaatkan kerjasama trilateral antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Cina, terutama dalam sektor energi dan teknologi. Yang kedua, menggunakan sumber daya strategis seperti nikel dan mineral kritis lainnya sebagai alat negosiasi dalam geopolitik global. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan kebijakan luar negeri yang fleksibel seperti yang dilakukan India agar bisa bekerja sama dengan berbagai pihak tanpa terjebak dalam suatu blok politik. Indonesia juga telah bergabung dengan BRICS yang bisa menjadi alat untuk meningkatkan daya tawar terhadap negara-negara maju. Namun, Indonesia harus tetap berhati-hati agar tidak kehilangan fleksibilitasnya dalam diplomasi global. Hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan akademiknya. Tetapi, tantangan seperti ketimpangan kelas menengah atau kebijakan pajak yang belum optimal dan serta ketidakpastian investasi masih menjadi hambatan. Dan untuk mengatasi ini, Indonesia perlu yang pertama, memperhatikan kebijakan bagi kelas menengah, bukan hanya fokus pada masyarakat miskin. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan jumlah akademisi Indonesia di luar negeri. Yang ketiga, menyesuaikan kebijakan ekonomi dengan tren global yang termasuk tadi dampak kebijakan Amerika Serikat dan Cina untuk negara Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan pajak melalui digitalisasi dan pertukaran data antar lembaga. Dan yang kelima, mempersiapkan tenaga kerja untuk era AI dengan reskilling dan insentif pelatihan. Keenam, yang terakhir, memainkan peran lebih aktif dalam geopolitik global termasuk dengan strategi diplomasi yang fleksibel. Baik, sekian presentasi materi dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.